Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Lis Official Channel, apa kabar? Hari ini Ahad 25 September bertepatan dengan 28 Safar. Selamat menikmati libur bersama keluarga. Hari ini Bunda di rumah Kak Ihsan dan Kak Asta akan melaksanakan pengajian khusus untuk family, namanya Majelis Taklim Sahabat Hijrah West. Seperti apa itu? Coba kita tanya sama Kak Ihsan ya. Kak Ihsan, tolong ceritain dong. Itu Majelis Taklim apa? Sejak kapan? Gimana cara belajar? Oh iya. Jadi insya Allah pagi ini kita akan mengadakan Majelis Taklim Sahabat Hijrah West setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ini sudah semenjak Mami Asta hamil Omar nggak sih? Enggak, sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan ya? Sudah 2 tahun? Iya, sekitar 2 tahun yang lalu. 2018 Asta. Ya, kurang lebih 2019. 3 tahun. 3 tahun ya. Jalan 3 tahun. Dan ini seperti yang mau bilang itu sebenarnya untuk bapak-bapak, tapi jika punya family dan ingin membawa family, karena kan hari Minggu hari libur, jadi habis ngaji bisa jalan-jalan gitu. Jadi silahkan dibawa istri dan anak-anaknya. Jadi Majelis Taklim Sahabat Hijrah West ini karena nama Westnya itu sebelah barat. Iya, sebelah barat Sydney. Gitu. Jadi sebenarnya ada lagi taklim-taklim yang lain yang untuk yang tinggal di enggak di sebelah barat, ada pengajian Jumat malam, ada Sabtu malam. Banyak nanti, ya? Iya banyak. Masya Allah. Jadi Ahad nanti sore juga ada gitu. Terus ya jadi dan kita juga di sini tidak seperti talim-talim yang lain, kita hanya menjadi pelajar, pendengar. Di sini kita digiatkan, didorong untuk menjadi pelajar yang aktif. Jadi Allah, ya. Kita juga belajar bisa menyampaikan. Iya, agar bisa menyampaikan. Iya. Agar ilmunya berkah, kita bukan hanya mendengarkan tapi juga disampaikan lagi. Iya. Iya, jadi setiap minggu itu para jamaahnya mendapat tugas, ada yang menjadi MC. Jadi Kak Ihsan hari ini jadi MC. Terus baca Al-Qur'an. Kultum dan juga siroh gitu. Jadi ganti-gantian biar semuanya belajar. Iya, kan untuk menjadi pemateri yang handal kan harus banyak latihan. Iya, proses ya. Betul. Hari ini siapa ustadznya? Yang menyampaikan insya Allah Ustadz Abu Zaid. Oh, Abu Zaid, temanya? Ya. Temanya persatuan umat yang hakiki. Oke. Asta juga ya, kemarin hari Sabtu ya, bagian ibu-ibu ya. Masya Allah. Ibu muda seperti saya. Mahmud Mama muda ya. Dan katanya juga ada MTRI ya, yang seusia grandma ya. Masya Allah. Lebih muda lagi. Seniorita. Masya Allah ya, biar di negara kangguru tetapi siar taklim itu semangat ya. Tuh sahabat, jangan kalah kita sama negara kangguru. Kan Islam itu di Indonesia 80% ya. Nah, harusnya lebih semangat daripada yang di sini. Yang di sini itu kan katanya negara titik-titik. Nah, tapi kok semangat gitu loh. Ya, jangan kalah. Oke, kita ikuti taklim berikutnya. Assalamualaikum. Lawah Siroh akan dibacakan oleh Pak Kemal. Akhi Dimas nanti akan membawakan kultum. Dan pemateri akan disampaikan oleh Ustadz Abu Zaid yang berjudul Persatuan Umat yang Hakiki. Di antara kota-kota yang disinggahi antara lain selama 16 tahun nih, Basran, Mesir, Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, dan sampai ke Asia Barat. Nah, di Baghdad, Imam Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, yaitu Ahmad bin Hambal. Mungkin kita semuanya udah tahu ya siapa Ahmad bin Hambal. Di kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal 1 juta hadis. Saya berumur mungkin sudah berapa ya? Saya belum pernah ketemu 1.000 orang. Dia baru berapa tahun aja udah menemui 80.000 orang perawi ya, untuk membuktikan kesahihan hadis yang dia terima. Jadi ya 80.000 orang banyak. Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian direwayatkan, melainkan terlebih dahulu ini diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. Di antaranya adalah sanadnya dari hadis tersebut apakah tersambung atau tidak,
Apakah perawi hadis itu terpercaya atau tidak terpercaya, atau kuat atau tidak kuat? Wala tattabi khutuwat syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Ya, syaitan itu perbuatan, sifat. Bisa kepada manusia, bisa kepada jin. Ya tentu jin yang kufur kepada Allah, bukan jin yang beriman kepada Allah. Begitupun manusia yang beriman kepada Allah, tentu dia harusnya tidak boleh beriman sebagian, meninggalkan sebagian. Kalau tadi dalam kultum dikatakan Islam itu apa? Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, yang mengatur hubungan dia dengan dirinya, itu hablum minasi, dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, itulah hablum minanas. Nah, kalau kita ditanya Islam itu apa, jawabannya itu. Biar agama-agama lain sudah dinasahkan. Inna dina indallah il-Islam, wa man ghairi Islam fala yuqbala minha. Jadi agama Yahudi, agama Nasrani, kalau kita hidup di masa itu, ya agama kita Kristen. Kalau kita hidup di masa Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita membahas tentang persatuan umat. Jadi yang saya mau tanyakan di sini adalah masalah asobiah. Karena kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan umat Islam ini nggak paham dengan asobiah itu. Kadang kita cuman gara-gara beda orang untuk memilih dalam pemilu aja, satu rumah bisa jadi kayak beca kebakaran gitu. Nah, jadi gimana kita menghadapi asobiah itu di rumah kita, di masyarakat, di lingkungan umat Islam ini gimana gitu? Karena kebanyakan mereka itu nggak paham betul tentang asobiah. Pertanyaan saya gini ya Bu, tadi kan membahas tentang masalah umat, persatuan umat itu kan. Kadang fenomena yang ada itu kan semua kita lihatlah di tempat kita itu ada golongan-golongan itu kayak, saya itu paling benar, saya itu benar gitu. Ada golongan yang menyatakan saya paling benar, dia salah gitu. Dan ada juga yang gitu kan. Nah, lagi nah terus ini pertanyaannya Bu, kan tadi kan Abu juga menyampaikan bahwa untuk mencapai agar kita itu bisa menyatukan umat itu kan harus ada interaksi gitu kan. Tentunya kan untuk masuk ke semua ke kalangan atau ke golongan tertentu kan nggak ada yang susah gitu Abu ya. Apakah boleh gitu Abu, misalkan biar kita lebih gampang itu biar lebih gampang saya ikut di dia dulu lah, biar nanti intinya kalau bahasa ini tuh kita jadi penyusup gitu Abu, penyusup biar nanti ide-ide kita apa yang harus kita dakwahkan itu biar bisa masuk gitu. Jadi wajar dan memang dibolehkan kelompok tuh banyak, nggak lebih satu. Dan wajar kelompok itu harus mengklaim benar, kalau benar repot. Saya salah nih kelompok kita, ya nggak ada yang ngaji lah gitu kan ya, nggak ada yang ngaji tuh gitu kan, wajar semua. Nah terus masalah apa sih yang kita harus bersatu dan masalah apa yang kita tidak boleh bersatu? Nggak harus bersatu, boleh berbeda gitu kan. Nah ketika kita boleh berbeda, jangan mengklaim paling benar. Contoh masalah mazhab. Masalah mazhab itu kita nggak bisa ngeklaim tuh, karena mazhab itu muncul dari mujtahid, dan mujtahid itu ya masing-masing para mujtahid itu mengatakan pendapatku ini benar, pendapatmu salah, pendapatku ini benar tetapi tidak ada kemungkinan salah, pendapatmu salah tapi tidak ada kemungkinan benar. Diskusi di sini. Dan kalau pendapat para mazhab itu ya mereka berselisih, wajar karena dia para mujtahid. Yang nggak boleh berbeda pendapat kita bukan mujtahid, kita muqallid, orang yang bertaklid ke mazhab. Ya, misalnya gini, adek mazhabnya apa? Misalnya Hambali yang ada di Lakemba misalnya.
Hambali. Mazhab Hambali. Oh, ini ada muridnya nih, koalisi calon-calonnya. Jadi mazhab Hambali, silakan. Ya, Anang mazhabnya Imam Syafi'i, silakan. Karena orang-orang itulah mazhab itulah orang-orang yang berilmu. Dia mendapatkan warisan dari Rasul SAW, al ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wasbi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa alafa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala min haji nubuwah. Alhamdulillah pengajian siang ini dari pagi sampai siang Majelis Taklim Sahabat Hijrah West untuk family sudah selesai. Masya Allah ya, temanya bagus sekali dan ini dihadiri oleh banyak anak-anak muda, Masya Allah, umurnya sekitar 30 tapi dia udah pada apa ya, udah pada soleh ya. Nah, ini dibimbing oleh Ustadz Abu Zaid yang sudah lama tinggal di Sydney. Ustadz, bagaimana sistem pengajaran di Majelis Taklim ini? Ya, sistem pengajarannya sebetulnya cara sebagaimana Rasul SAW ya, beliau membina para sahabat di Al-Qom untuk ditanamkan akidah dan syariah. Akidah dulu ya? Ya, akidah dulu yang penting karena itu landasan keyakinan yang harus jernih. Dan setelah itu dia mempunyai akidah yang produktif. Jadi Rasul SAW membina di Al-Qom untuk mempersiapkan akidah dan syariah untuk siap-siap terjun ke masyarakat. Masya Allah, ya. Untuk berdakwah sebagai syuhada ala saksi atas manusia. Berarti ada kaderisasi ya? Insya Allah ada. Masya Allah, buat lelaki, buat perempuan juga ya. Jadi hasilnya memang kita praktekkan dalam taklim ini. Masya Allah ya. Wah tuh sahabat, jangan kalah ya sama saudara-saudara kita yang tinggal di negeri kanguru. Kita yang 80% aja kadang datang ke masjid aja males, padahal masjidnya deket di dalam komplek. Ini beliau ini rumahnya jauh-jauh dan naik kendaraan macam-macam, ada yang bawa mobil, ada yang motor, bahkan ada yang Grab ya. Jangan kalah karena semangat itu datang dari diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, dan juga di sini banyak sekali nih mas bro yang masih muda nih. Nah, diantaranya nih mas bro, siapa namanya? Rifki. Oh, Rifki, udah lama tinggal di Sydney? Ya, alhamdulillah baru 2 tahun. Masya Allah, berarti udah pintar ngomong bahasa Inggrisnya. Belum juga ibu. Nanti calon istri orang ini calonnya orang Australia atau Indonesia? Rahasia Allah itu. Oh, rahasia. Pengen tahu kenapa kamu kan masih muda, kok udah tertarik sih belajar agama? Awalnya gini Bu ya, kan saya berangkat ke Australia dari Indonesia itu, saya dapat instruksi dari Pak D saya tuh, Pak D yang lagi di atas tuh, jadi suruh kerja gitu.
begitu nyampe sini ketemu, alhamdulillah ketemu Ustadz, ketemu Abu Zaid, terus diajak interaksi segala macam dan akhirnya tertarik gitu. Jadi kalau kata anak muda dulu, kalau sering ada di Instagram kan, belajar ngaji di Indonesia cross check gitu. Kalau di Australia checklist, nah gitu. Jadi Iya gitu. benar. Iya, Isan juga dulu waktu di Indonesia, iya mantar mah. Pas di sini laporan dari Asta, semangat belajar ini malam ini belajar. Enggak capek kah? Ya capek mah, tapi kan harus nambah ilmu katanya gitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Ustadz ya. Ustadz ngebina anak-anak dan ngebina anak saya juga. Masya Allah, semoga jadi amal jariah. Amin. Dan yang muda-muda jangan terpengaruh, nih yang bujangan terutama ya, jangan terpengaruh dengan pelangi. Jangan ya. Masya Allah, itu soalnya di Indonesia tuh Masya Allah ya, jangan ya. Kasihan orang tua kalian yang jauh-jauh mendoakan kalian harus menjaga akidah seperti yang kata Ustadz ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.